supaya terang benderang gitu. Hanya yang jadi persoalan kita ini, bola ini jangan lagi dikembalikan lagi kepada proses politik. Nah, kalau itu kembali lagi ke proses politik, itu tidak akan selesai gitu loh. Mari kita dukung KPK supaya dia terus menuntaskan kasus ini gitu loh. Jadi jangan proses politik. Jadi masyarakat itu akan bertanya, sebenarnya ada apa dengan politik di sini gitu loh. Kita dorong KPK, kita bantu mereka untuk menuntaskan kasus ini. Jangan kembalikan lagi kepada proses politik. Itu akan berlarut-larut kembali. Satu itu. Sudah terangkut haknya akan pendapat. Saya rasa itu terlalu masih jauh lah ya. Karena ini sudah masuk ke dalam ranah hukum gitu. Mari kita sama-sama. Pers juga kita dukunglah KPK itu untuk menuntaskan itu. Baik, terima kasih Pak Hairul dari Bogor. Kita sapa penelpon dari Lombok, ada Pak Abdul. Selamat pagi Pak Abdul. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Abdul. Pagi Pak, silahkan Pak. Selamat pagi Metro TV. Apa kabar Pak Loren? Mohon maaf lah. Pagi, baik. Tahun 1432 Hijriah. Ya, bagaimana pendapat Anda Pak terkait topik kami? Topik ini menurut saya lucu dan aneh ya. Kalau teroris itu bisa ditangkap Pak Loren. Iya. Bahkan Densus 88 itu diperalat untuk menangkap teroris. Tapi untuk menangkap maling kelas kakap yang triliunan, ini enggak ada taringnya ini penegak hukum ini. Polisi, jaksa ini enggak punya taring, ini memang aneh. Makanya menurut saya ini terlalu sering dibicarakan juga, masyarakat bosan mendengarkan topik ini ya. Ya. Intinya kalau sekarang menurut saya bagaimana pihak penegak hukum coba gandeng Densus 88, angkat itu para maling-maling itu, kejar sampai ke luar negeri kalau memang masih berada di sana, kemudian bawa seperti Nazarudin yang di Borgol di Kolombia itu. Jadi supaya kapok mereka ini. Kalau tidak begitu, saya kira akan terus terjadi kasus-kasus seperti ini. Karena korupsi itu dianggap sebuah kebiasaan yang tidak punya efek jera gitu ya. Baik, terima kasih Pak Abdul dari Lombok. Ke Jakarta ada Pak Sahril. Selamat pagi Pak Sahril. Selamat pagi. Minal aidin wal faizin, maaf lahir. Minal aidin wal faizin juga Pak, maaf lahir batin. Silakan Pak. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 45 pasal 23E, ya, itu jelas bahwa kebijakan Bank Senturi itu bersalah. Kita mengacu kepada pasal 23E ayat 2 dan 3. Itu jelas bersalah. Jadi sudah jelas ini melanggar Undang-Undang 45, di mana Presiden telah mementahkan kesimpulan, pendapat atau hasil dari pemeriksaan DPR, BPK. Sudah melanggar Undang-Undang 45. Permasalahan sekarang ya, kita mengacu kepada Nazarudin, di mana kasus Nazarudin ini telah menggoncang, tidak stabilkan Partai Demokrat. Andaikan kasus Bank Senturi, di mana di sana Sri Mulyani dan Budiono yang dijadikan sasaran, yang dijadikan tertuduh, itu akan menggoncangkan kestabilitas pemerintah kita, stabilitas politik, ekonomi, dan hukum, dan seterusnya. Saya sarankan dalam hal penyelesaian ini, hati-hati. Jangan sampai menggoncang stabilitas pemerintah kita, stabilitas politik, stabilitas hukum, dan ekonomi. Akhirnya rakyat lagi jadi korban. Jadi sekali lagi saya menyarankan, hati-hati sekali. Itu sudah jelas melanggar Undang-Undang Dasar. Ya, kembali lagi kita lihat pasal 23 ayat 2 dan 3 yang telah diamandemen, itu jelas sekali Pak. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan seterusnya sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut tidak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau sesuai dengan undang-undang. Itu jelas sekali bahwa yang berwenang di sini adalah DPR lah yang menentukan itu adalah salah atau benar. Baik, terima kasih Pak Sahril. Dari Jakarta tadi ini mengingatkan kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45 kita. Pemirsa, kami akan kembali jeda sebelum kita akan berlanjut. Satu segmen lagi, jangan kemana-mana.